Nah, 30 jenis laporan ini bermanfaat nih banget nih buat Bapak-Bapak Ibu sekalian. Contohnya, produk terlaris gitu ya. Jenis transaksi yang paling rame, misalkan apakah bungkus, apakah makan di tempat dan sebagainya, waktu teramai gitu. Terus ringkasan laporan yang bisa didapatkan oleh Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Lalu ada lagi manajemen inventory. Nah, ini Bapak-Bapak kalau misalkan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, teman-teman sekalian di sini ingin menata stok gitu ya. Saya pengen dong stok saya tercatat secara sistem gitu. Misalkan si stok saya ini ada 100 gitu ya. Saya pengen tersimpan di dalam sistem stok saya 100. Lalu ketika ada transaksi dan stoknya berkurang, saya pengen dong langsung berkurang secara otomatis. Jadi saya nggak perlu input manual. Bisa banget, kita punya fitur itu. Lalu ada lagi fitur yang selanjutnya itu ada yang ini, manajemen pelanggan dan promo. Nah, kita bisa tuh Bapak-Bapak Ibu sekalian ada fitur yang namanya mendata pelanggan. Terus kemudian kita punya fitur deposit pelanggan. Kita punya fitur poin pelanggan, gitu ya, poin reward. Kalau misalkan pelanggannya itu transaksi, dia akan mendapatkan poin dan sebagainya. Itu kita ada sistem seperti itu. Ada fiturnya gitu ya, yang bisa membuat customer kita tuh jadi loyal, jadi pelanggan di kita. Ada lagi manajemen karyawan yang sempat saya tadi sampaikan. Kemudian kita punya fitur untuk kampanye marketing tadi untuk blasting WhatsApp, SMS, email dan sebagainya ya. Lalu kemudian ada yang keuangan juga. Nah, fitur keuangan ini bisa banget nih kalau misalkan Bapak Ibu akunting ya. Kalau misalkan Bapak Ibu pengen banget data keuangan bisnisnya Bapak Ibu itu lengkap, jelas, ini tersedia nih Bapak-Bapak Ibu sekalian. Lalu ada lagi keuangan dan akunting ini jadi satu ya. Lalu aplikasi owner. Nah, aplikasi owner ini Bapak-Bapak Ibu sekalian bisa memantau kondisi tokonya, penjualannya, stoknya, dan macam-macam karyawannya dalam satu genggaman smartphone aja. Jadi Bapak-Bapak Ibu sekalian bisa melihat absennya karyawan, bisa melihat penjualannya outletnya Bapak, toko Bapak itu udah seberapa banyak sampai jam ini. Selagi Bapak-Bapak atau Ibu-Ibu lagi di luar kota mungkin dan sebagainya. Gitu. Lalu ada aplikasi order nih Bapak-Bapak Ibu sekalian. Jadi, kita bisa membuatkan website untuk Bapak-Bapak Ibu sekalian, website bisnisnya Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian. Lalu Bapak-Bapak Ibu sekalian juga bisa mendapatkan fasilitas website order online website. Jadi kita akan buatkan website. Jadi kita punya fitur untuk membuat website untuk si pelanggan order online. Keren ya Bapak-Bapak Ibu sekalian ya. Ada lagi kita bisa membuat e-menu. Menu yang tinggal di scan aja lalu nanti muncul di web gitu, di HP gitu ya. Jadi kita nggak perlu menyediakan menu kertas lagi. Jadi menu itu langsung di scan aja seperti itu. Nah, dan selanjutnya bisa integrasi ke GrabFood. Jadi kalau ada transaksi dari GrabFood, contoh misalkan mungkin di sini Bapak-Bapak Ibu sekalian ketika ada transaksi dari GrabFood kan dari aplikasi gitu ya. Dari aplikasi GrabFood bunyi nih ada notifikasi dan kalau Bapak-Bapak Ibu sekalian menggunakan metode pencatatan manual, tiap transaksi itu Bapak-Bapak Ibu sekalian akan catat nih. Atau kalau misalkan belum bisa terintegrasi, contoh Bapak-Bapak Ibu sekalian mungkin menggunakan aplikasi kasir yang free gitu ya, yang free. Nah, ketika free, memang dia bisa mencatat transaksi. Tetapi ketika ada orderan dari GrabFood, mereka belum bisa terintegrasi. Nah, ketika belum bisa terintegrasi, jadi skenarionya seperti ini. Ada orderan dari HP, lalu kemudian orderannya itu harus diinput manual ke dalam aplikasi kasirnya. Nah, seperti itu. Dan kalau dimaju, nggak perlu khawatir. Jadi nggak perlu seperti itu lagi. Ketika ada transaksi dari ojek online, GrabFood, dia akan langsung masuk ke aplikasi kasir kita. Jadi kita tinggal klik proses saja. Seperti itu. Dan itu adalah manfaat-manfaat yang bisa Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dapat dari berlangganan maju. Oke. Untuk biayanya, nah ini biayanya nih Pak. Kalau untuk starter, itu harganya adalah 149.000 per bulan jika dibayar bulanan. Tapi kalau misalkan jika dibayarnya maunya tahunan, maka harga per bulannya akan lebih murah, menjadi 129.000. Nah, Bapak-Bapak Ibu sekalian, ini harga yang sangat terjangkau banget kalau misalkan dibandingkan dengan beberapa yang lain ya. Mungkin saja Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian dapat menggunakan aplikasi yang gratis di luaran sana. Seperti itu. Ada beberapa aplikasi yang gratis.
Tetapi tentunya aplikasi yang gratis itu memiliki keterbatasan. Yang pertama adalah keterbatasan fitur gitu. Oh, saya pengen fitur lebih gitu. Ternyata ketika saya pakai aplikasi yang gratis, oh ternyata saya harus bayar gitu. Karena biasanya aplikasi yang gratis itu dia gratis pada beberapa fitur. Lalu kemudian ketika dia mau menggunakan fitur ini, oh ternyata saya harus bayar gitu. Jadi tidak semuanya gratis. Kalau ada aplikasi yang gratis seperti itu. Lalu kalau misalkan ada terintegrasi dengan marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak gitu ya, GrabFood dan sebagainya. Nah, itu mereka masih belum bisa kalau misalkan yang gratis, misalkan seperti itu. Sedangkan Bapak-bapak Ibu sekalian, kalau misalkan menggunakan Maju, di sini yang starter itu jika dibayarnya per tahun, maka biaya per bulannya 129.000. Nah, kalau 129.000 sebenarnya murah banget loh Bapak-bapak Ibu sekalian. Sehari untuk biaya penggunaan Majunya itu anggaplah sekitar 4.300-an saja. Gitu ya, 4.300 rupiah saja untuk menikmati segudang fiturnya Maju gitu. Nah, ini harganya 129.000 per bulan jika dibayarnya di rapel tahunan. Gitu. Oke. Lalu ada yang paket paling paling populer kita. Nah, dari sekian banyaknya pelanggan yang menggunakan Maju itu ternyata yang paling banyak mereka lebih suka yang advance gitu. Yang advance ini per bulannya adalah 2499 jika dibayar 249.000 jika dibayar bulanan. Nah, kalau dibayar tahunan gitu ya, harga per bulannya. Nah, kalau 249.000 ini kalau misalkan biaya per harinya cukup terjangkau loh Bapak-bapak Ibu sekalian. Jadi harganya itu sekitar 8 ribuan per hari ya. Jadi dengan 8.000 per hari kita bisa mendapatkan manfaat sebanyak itu. Gitu Bapak-bapak Ibu. Dan yang terakhir ini paket yang tipe tertinggi. Nah, boleh banget nih Bapak-bapak Ibu sekalian kalau tertarik dengan paket tipe tertinggi, memang ada beberapa fitur yang berbeda dengan yang advance. Tetapi kalau untuk Bapak-bapak Ibu sekalian pengen bergerak ke konsep bisnisnya itu sudah menengah ke atas ya, sudah mulai berkembang pesat dan sebagainya, karyawannya banyak dan sebagainya, Bapak-bapak Ibu sekalian boleh banget nih berlangganan yang enterprise gitu. Tetapi sejauh ini paket paling populer kita ada yang di advance dan ini sudah sangat memenuhi kebutuhan Bapak-bapak Ibu sekalian. Itu harganya terjangkau, fiturnya banyak. Nah, jadi seperti itu jawabannya Pak Ferry untuk biayanya. Oke. Apa namanya, sangat memuaskan Mas ya yang tadi udah saya tanyakan. Inilah yang memang mungkin ingin teman-teman juga ingin juga teman-teman ketahui karena kan ya itu banyak pasti adalah kelebihan dan kelemahannya. Tapi kalau menurut saya dengan fitur yang ditawarkan sih udah cocok lah sih dengan harga segini karena kan udah ada mulai dari yang starter, lalu yang advance, lalu yang enterprise. Jadi kita harus sesuaikan juga mana usaha kita yang paling cocok gitu. Ya, tapi kalau misalnya Betul banget. Bapak Ibu mau mau ini mau yang gratis dulu 14 hari silahkan dicoba-coba seperti itu. Iya. Terus ini Mas, sambil nanti saya cek-cek penanya berikutnya, mungkin saya juga mau bertanya lagi. Sebenarnya yang paling banyak bertanya ini sebenarnya saya Mas, karena saya yang paling penasaran gitu. Jadi setelah nanti saya Oke. ketahui, saya juga bisa bagikan ke para UMKM kan seperti itu. Karena kebetulan saya juga fasilitator seperti itu. Yang Siap, siap. berikutnya ini Mas, pertanyaan saya, oke, kita misalnya saya beli yang starter, ibu-ibu yang misalnya yang jualan tanjak lah misalnya ya, kita ambil yang starter. Yang jadi pertanyaan saya, apakah nanti ini bisa bisa dikoneksikan dengan printer Mas? Misalnya nih, hari ini penjualan satu, kayak misalnya kita tuh apa sih namanya, struk ya? Iya. Gitu. Itu yang jadi pertanyaan, apakah bisa menggunakan printer biasa, misalnya kayak merek Canon, Epson, apakah harus printer yang memang khusus untuk struk tuh, yang kecil tuh? Apakah ada spesifikasi detailnya? Apakah semua printer bisa masuk, yang penting koneksi dengan komputer, seperti itu, Mas? Oke. Jadi untuk printer seperti ini Pak. Jadi kalau printernya itu yang dibutuhkan adalah printer kasir, maka yang harus digunakan adalah printer kasir. Yang biasanya itu kertasnya kecil gitu ya Pak ya. Ya, ya. Ya, itu namanya adalah kalau nggak salah printer papernya itu saya lupa namanya gitu ya. Tetapi menggunakan printer yang kecil.
Tapi kalau misalkan Bapak Ibu, saya adanya printer komputer. Nah, kalau printer komputer bisa nggak dipakai? Bisa saja, tetapi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian harus menggunakan fitur back office-nya kita untuk mencetak struk menggunakan printer gitu. Nah, karena kalau misalkan struk printer itu printer biasa itu biasanya terkoneksinya kan lewat laptop ya, lewat Ya, laptop menggunakan kabel USB gitu. ya, Atau beberapa juga ada yang sudah menggunakan WiFi dan Bluetooth. Biasanya itu printer yang memang harganya agak tinggi ya Pak Ferry ya. ya. Nah, tapi kalau misalkan maunya pakai printer komputer, Ya, better menggunakan fitur back office-nya kita gitu. Jadi melalui back office gitu. baru yang kedua. Tapi kalau untuk aplikasi kasirnya itu menggunakan printer khusus untuk transaksi, khusus untuk mencetak struk seperti itu. Seperti itu Pak Ferry. Nah, Oh iya. untuk terkoneksinya bisa menggunakan Bluetooth, bisa juga menggunakan kabel USB. Seperti itu. Ada beberapa metode untuk terkoneksi. Untuk printer seperti itu, Pak Ferry. Oh iya, jadi intinya pakai printer apapun bisa, yang penting nanti ada settingannya Mas ya. Tapi lebih baik menggunakan printer yang untuk struk kecil itu Mas ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya, oke. Lebih tepatnya sih kalau misalkan kebutuhannya itu untuk mencetak struk ya, struk belanja, pakainya printer struk saja gitu. Oh Tapi gitu. kalau kebutuhannya untuk mencetak invoice, karena invoice biasanya ukurannya lebih besar, ya Pak ya. Ya. Betul, ukurannya lebih besar, boleh pakai printer yang printer komputer. Seperti itu, Pak. Tapi ini ada satu pertanyaan lagi Mas, masih mengganjal nih. Kalau Ya. misalnya kita untuk struk, untuk misalnya beli pakaian satu, setruk lah intinya, bisa nggak pakai printer biasa, Canon gitu misalnya? Struk untuk pakaian satu misalkan. Misalnya pembelian nih baju, pembelian satu, habis itu kita orang kan mau minta struk, bisa nggak kita print di printer biasa merek Canon, bukan yang khusus struk? Bisa Pak. Oh, tapi transaksinya nanti melalui aplikasi back office-nya, melalui komputer. Iya. Bisa. Jadi bisa. Nanti dari back office-nya itu kita bisa tuh transaksikan satu baju gitu ya. Lalu nanti kemudian kita bisa cetak struknya menggunakan printer biasa. Oke, siap. Ya karena izin Mas. Jadi karena kan gini Mas, kadang-kadang UMKM ini kan ya maklum Mas ya, kita gunain alat yang ada aja gitu. Kalau mau beli kasir kan harus beli Pak, lagi. Tapi kalau memang udah bisa pakai printer biasa kan ya sambil nunggu duitnya nanti bisa beli printer struk, kita gunain aja yang ada dulu gitu Mas. Kurang lebih seperti itu. Betul banget Pak Ferry. Ini Mas, Pak Ferry, sebentar mungkin saya sedikit tambahan Pak Ferry untuk perihal struk ya. Nah, di Maju ini kita punya fitur yang namanya cetak struk online. Jadi struk itu nanti bisa dikirim juga Pak, jadi nggak mesti dicetak. Misalkan pelaku UMKM ini, Mas aku belum punya printer, gimana baiknya gitu. Jangan khawatir Pak Bu, kalau misalkan Bapak dan Ibu belum punya printer, Bapak dan Ibu sekalian bisa mencetak struknya itu menggunakan satu email, kedua WhatsApp, ya, kemudian SMS juga bisa. Nah jadi nanti dikirim, jadi nanti struknya itu dikirim Pak, dikirim ke WhatsApp gitu ya. Nah, struknya dikirim ke WhatsApp, jadi struknya digital, gitu. Jadi bisa seperti itu. Oke, Mas. Ini kebetulan udah ada yang raise hand, Ibu Inayah Pontianak. Ibu, silahkan mau bertanya, dipersilahkan. Ya, baik, silakan terima Ibu kasih. Inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya agak terlambat mengikuti Zoom-nya, tadi ada urusan sedikit. Jadi ini saya mau nanya, kalau saya nih kan boleh dikatakan pemula gitu. Ya. Kalau dari fitur-fitur yang sudah dipaparkan oleh Mas Jait nih kayaknya menarik sekali dan insya Allah lengkap gitu ya. Cuman kalau untuk itu mungkin UMKM yang sudah beroperasional sekian tahun gitu kan. Ya sudah menengah lah, katakan seperti itu. Seandainya bagi UMKM yang pemula seperti saya, apakah ada fasilitas gratisnya dulu gitu, atau misalnya coba selama setahun gitu, ada kan enggak Mas? Oke, terima kasih pertanyaannya Bu Inayah. Ya, sama-sama. Jadi untuk aplikasi gratisnya ini kita memberikan kesempatan untuk masa trialnya itu selama 2 pekan. Bu Inayah, betul, selama 2 pekan. Nah,
sebenarnya dari segi pricing, dari segi harga yang kita terapkan, di sini kalau kita bandingkan dengan beberapa POS lain yang berbayar, seperti di luar sana ada beberapa, harga yang kita tawarkan di sini kita berusaha untuk sebisa mungkin terjangkau dengan pelaku UMKM. Nah, saya sarankan jika memang Bu Inayah masih ingin mencoba terlebih dahulu, Bu Inayah bisa coba yang starter. Karena yang starter ini dia harganya terjangkau Bu, gitu, terjangkau harganya dan secara harga itu bahkan kita sekarang di bulan ini kita lagi ada promo juga untuk harga. Kita bisa berikan harga di bawah 1 juta itu ada seperti itu selama 1 tahun. Nah, berarti jika misalkan yang kita tawarkan ini adalah harganya itu yang 999.000 misalkan ya Bapak Ibu sekalian ya. Terus kemudian kita berikan masa berlangganan selama satu tahun, itu berarti biaya berlangganannya itu hanya sekitar 83.000 Bu Inayah per bulan gitu. Nah, jadi insya Allah dengan harga 83.000 ini, dengan fitur yang sangat banyak itu, jadi di starter sekalipun, fitur yang bisa kita tawarkan itu sangat banyak Bu, dan bisa untuk mengembangkan bisnisnya Ibu sekalian. Mulai dari karyawan, promosi, hampir semua fitur bisa diakses dari starter. Nah, jadi mungkin saya bisa merekomendasikan Ibu silahkan dicoba dulu yang trialnya selama 14 hari. Oke, oh saya ternyata sudah nyoba nih selama 14 hari, enak ternyata pakainya. Nah, jika Ibu mungkin ingin dengan harga yang lebih terjangkau dulu, Ibu bisa ambil yang starter. Kita ada starter yang harganya lagi di 999.000. Seperti itu Bu, di bulan ini. Iya. Itu Baik, Bu terima Inayah. kasih informasinya Mas Jayat. Sama-sama. Oke. Silahkan ada lagi. Oke, Bapak Ibu yang ingin bertanya masih dipersilakan. Kalau memang nggak ada yang tanya, nih saya lagi yang tanya nih Mas, sambil ngabisin waktu ya. Iya, boleh silakan. Karena saya juga butuh detail informasi yang nanti akan juga saya sampaikan ke para para UMKM inilah. Jadi apa nanti kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Maju ini. Mungkin ini yang ingin saya tanyakan Mas. Kalau misalnya nih saya tidak ikut Tokopedia, saya tidak ikut Shopee, tapi saya mengelola website sendiri. Nah, yang jadi pertanyaan apakah saya bisa memasukkan item-item produk saya di aplikasi ini yang menggunakan website saya sendiri gitu. Atau misalnya nggak ada website lah, maksudnya jualan biasa gitu, tanpa kita punya produk di Tokopedia, Shopee apa segala macam, kita hanya jualan biasa di rumah gitu, apakah bisa di-input produk-produk kita dan bisa dilihat nanti hasil laporannya penjualan per hari berapa, yang keluar berapa gitu Mas, apakah bisa? Oh, oke, good question Pak Ferry, terima kasih. Jadi syaratnya berlangganan terlebih dahulu berarti ya Pak Ferry ya? Ya. Ceritanya sudah pakai nih berarti ya Pak Udah Ferry ya? bayar. Sudah pakai. Nah, kita menyediakan layanan namanya web order Pak Ferry. Jadi meskipun kita nggak berjualan di Tokopedia, Bukalapak atau Shopee, Pak Ferry kan misalkan anggaplah Pak Ferry misalkan jualan bingka berarti ya Pak Ferry ya, misalkan ya Pak ya. Contoh. Pak Ferry contoh berjualan bingka di rumah. Sebelumnya saya hanya jualan di toko saja nih gitu. Dan Pak Ferry hanya jualan di, dan sekarang Pak Ferry sudah mulai terpikirkan, oh aku pengen jualannya online juga gitu. Nah, mulai dari paket yang starter, kita akan memberikan layanan web order, di mana Pak Ferry nanti bisa tuh membuat website gitu. Website itu nanti isinya produk-produk yang ingin Pak Ferry jual. Gitu Pak Ferry. Lalu nanti si pelanggan bisa membeli atau si pembeli bisa melakukan transaksi melalui website yang dibuatkan dari Maju tersebut dengan menggunakan metode pembayaran menggunakan transfer ataupun wallet. Gitu, e-wallet Pak Ferry. Lalu nanti Pak Ferry tinggal melakukan pengiriman saja sesuai dengan pilihan kurir yang dipilih oleh si pelanggan. Jadi nanti kurirnya bisa ojek online, bisa ekspedisi seperti JNE, JNT, si cepat dan macam-macam. Seperti itu Pak Ferry. Oh, oke. Jadi fiturnya menurut saya benar-benar udah canggih lah Mas ya, dengan harga yang tidak begitu tinggi kalau menurut saya, tapi fasilitasnya benar-benar luar biasa. Oke, Pak Ferry. Saya masih menunggu pertanyaan dari ibu-ibu yang lain
Bapak Oke. Ibu silakan yang ingin bertanya, yang mau detail nih tentang aplikasi Majo nih. Jadi apa saja sih fitur-fiturnya dan kelemahan dan kekurangannya apa segala macam, silakan yang ingin bertanya ditanyakan. Kalau untuk fitur apa namanya uang digital udah ada semua Mas ya? Ya, Ya. sudah ada, Pak. Kita sebutnya Oh, e-wallet. Jadi ah, e-walletnya. seperti Dana, Oh, Dana, OVO, ShopeePay, terus kemudian GoPay, terus kemudian ada lagi kita mengembangkan milik majunya sendiri. Jadi kita sudah mengembangkan milik maju sendiri namanya adalah Maju Pay. Gitu, Maju Pay. Ya, jadi udah bisa terima uang digital ya Bapak Ibu. Kalau misalnya kita menggunakan aplikasi ini udah nggak repot-repot lagi kan. Daftar Betul. sana sini, beli aja paket yang starter tuh 129.000 per bulan. Kita udah bisa usaha kita online lah. Ya. Nah, kebetulan nih Pak Ferry ada promo yang mau kita tawarkan dengan harga terjangkau nih. Ya, Nah, silakan Mas. boleh saya lanjut sedikit ya? Silakan. Sambil menunggu Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya, silakan raise hand aja. Saya akan coba tambahkan sedikit, ada beberapa penjelasan. Oke. Penjelasan yang selanjutnya mau saya jelaskan di sini di Maju, ketika Bapak Ibu sekalian sudah berlangganan dengan Maju, baik itu paket starter, advance ataupun enterprise, Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan atau mengajukan pinjaman pembiayaan usaha langsung melalui fitur back office kita. Kita sebutnya dashboard. Jadi Bapak-Bapak Ibu sekalian, kita sebut fitur back office kita sebagai dashboard. Sudah berlangganan dengan Maju, nah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian bisa mengajukan pinjaman langsung melalui dashboard kita atau back office kita. Tinggal Bapak-Bapak isi data-data yang perlu dilengkapi, maka nanti tim Maju yang akan berkomunikasi dengan peminjam modal ini ya, pemberi pinjaman modal. Seperti di sini kita sudah bekerja sama dengan Coinworks, terus kemudian ada Commonwealth Bank, lalu kemudian ada Modalku, ada Investri, dan Bapak-Bapak Ibu sekalian mungkin juga akrab banget dengan yang namanya BRI KUR ya. Jadi kita sudah bekerja sama dengan kelima perusahaan pemberi pinjaman modal ini. Salah satunya adalah BRI KUR juga, seperti itu. Nah, tersedia kesempatan buat Bapak-Bapak dan Ibu sekalian bisa mendapatkan pinjaman usaha atau pembiayaan usaha hingga 2 miliar rupiah dengan tenor bisa mencapai 36 bulan. Seperti itu Bapak-Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalkan Bapak-Bapak Ibu sekalian sekarang nih, Mas, aku kan masih pelaku UMKM baru nih, masih baru banget ngerintis gitu. Oke, silakan langsung menggunakan Maju, Pak Bu, kayak gitu. Selama prosesnya berjalan, bisnisnya jenengan meningkat, lalu jenengan pengen Bapak-Bapak Ibu sekalian ingin lagi, sorry jenengan itu bahasa Jawa ya Bapak-Bapak Ibu sekalian, maksudnya sopannya Anda seperti itu. Bapak-Bapak Ibu, saya keceplosan. Maksudnya Bapak-Bapak Ibu sekalian sudah ingin, saya ingin mengembangkan usaha saya nih, saya pengen ngajukan pinjaman modal. Nah, Bapak-Bapak Ibu sekalian bisa ngajukan lewat Maju. Gitu. Bisa sampai 2 miliar, bisa sampai 36 bulan untuk tenornya. Nah, kita sudah bekerja sama dengan 5 provider ya. Investri, BRI KUR, ada Commonwealth Bank, Coinworks, serta Modalku. Seperti itu. Nah, ini adalah tambahan saya sedikit. Lalu, saya akan sedikit tambahkan lagi. Yang ini dulu ya. Jadi kita di bulan ini untuk khusus untuk peserta pelatihan UMKM dari Kemenko ini, kita ada program nih namanya paket bulk deal Bapak-Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak-Bapak Ibu sekalian di sini itu bisa mendapatkan diskon sebesar 5% jika berlangganan bersamaan. Nah, mungkin Pak Ferry di sini kan mungkin ada sekitar berapa orang nih? Misalkan ada 20 orang gitu ya. Yeah. Ada 20 orang berarti Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian bisa mendapatkan diskon 10% untuk paket berlangganannya Bapak-Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Jadi 11 sampai 20 orang yang mendaftar Maju secara bersamaan di sini gitu, kita bisa mendapatkan diskon sesuai dengan ketentuan di sini. Jadi kita bahkan bisa memberikan diskon sampai dengan 15% jika ada lebih dari 20 orang yang mau berlangganan
sedikit ada beberapa TNC ya, term and condition atau ketentuan untuk paket bulk deal ini, promo ini berlaku jika dilakukan dalam satu kali pembayaran. Maksudnya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian harus secara bersamaan, jadi barengan pakainya gitu. Barengan pakainya, terus kemudian bayarnya barengan. Lalu kemudian yang kedua, nah ini bisa untuk minimal paket bulk deal ini bisa diambil untuk paket minimal adalah 12 bulan. Jadi kalau misalkan mau dapat yang promo ini, diskon ini, Bapak-bapak Ibu sekalian harus ambil yang minimal 12 bulan. Dan ini juga sudah berlaku loh untuk yang dari harga 999.000 sekalipun. Gitu. Jadi misalkan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian di sini, oh saya mau berlangganan nih paket yang 999.000, yuk barengan yuk. Barengan 5 orang gitu, bersamaan gitu. Nah, dari mulai harga 999.000 aja sudah bisa ngambil gitu Bapak-bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin bisa banget di sini ayo dikoordinir bareng-bareng gitu. Yuk, silahkan yuk. Ayo kita pakai bersamaan gitu. Nanti biar bisa dapat diskon. Seperti itu sih, Pak Ferry. Nah, ini promo menarik nih, Pak Ferry. Mumpung Oke. lagi ada. Iya, ya. Oke, Mas. Nanti ini kan juga saya udah konfirmasi sama Mbak Citra terkait paparan materi. Nanti saya minta PowerPoint-nya yang akan saya bagikan ke semua UMKM yang ada di Kalimantan Barat. Jadi nanti misalnya ini kan udah tahu nih kita kalau mau mau lebih murah yuk keroyokan gitu. Jadi nanti kami juga fasilitator di Kalimantan Barat ada sebanyak kurang lebih 7 orang itu nanti kita akan akan sosialisasi juga program maju. Ini Mas mohon izin ada Mbak Mitra Mimi Catering dan Cafe. Ini Boleh, mau silahkan. bertanya. Disilahkan Mbak Mirta Mimi Catering dan Cafe. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan saya tidak penjelasan mungkin terlewat ya karena tadi hujan tidak terlalu mendengar. Yang ingin saya tanyakan, berapa besar kapasitas aplikasi Maju ini? Biar kita bisa kalau misalnya memang mau berlangganan bisa mempersiapkan RAM HP-nya sama kapasitas yang diperlukan. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pertanyaannya. Sebelumnya saya ingin memperjelas dulu maksud pertanyaan dari kapasitas ini maksudnya seperti apa, Bu? Kalau kita sudah ngunduhnya itu berapa besar, berapa GB, berapa giga? Oh, besaran aplikasinya gitu ya, dan juga dari device-nya atau gadgetnya gitu harus RAM berapa gitu ya? Iya. Oh iya, oke. Jadi untuk yang kita rekomendasi sebenarnya 2 GB bisa Bu gitu, tetapi paling enak itu minimal 3 GB lah. Gitu. Jadi RAM 3 GB itu bisa disiapkan. Lalu kemudian untuk internalnya yang 16 GB pun bisa seperti itu. Nah untuk besar dari tabletnya, misalkan Bapak Ibu mau pakai tabletnya yang RAM minimal 3, lalu internalnya 16 GB nggak apa-apa. Lalu untuk besaran aplikasinya ini kecil banget kok Bu. Jadi kita ini sebenarnya menyimpan datanya itu nggak di device tabletnya Bu, tetapi di penyimpanan internet gitu, penyimpanan awan kita nyebutnya. Jadi nanti data itu tersimpan di internet. Meskipun internal dari besaran kapasitasnya itu kecil, itu nggak usah khawatir Bapak Ibu sekalian, dia tetap akan bisa menyimpan. Bahkan misalkan contoh kita pernah waktu itu membantu salah satu merchant mengupload produknya sampai dengan 10.000 produk gitu ya. Sampai dengan 10.000 produk itu masih bisa dan tidak lemot gitu. Nah, meskipun tabletnya itu hanya sebesar 16 GB saja seperti itu. Karena disimpannya secara online gitu. Ibu siapa tadi? Sorry. Terima kasih. Iya, seperti itu Bu. Bagaimana Bu, terjawab? Apa mungkin kurang jelas jawabannya? Cukup jelas. Terima kasih Bang Zaid. Sama-sama Ibu. Ya. Ada lagi pertanyaan? Oke. Nah, Bapak-bapak Ibu sekalian, jika belum ada pertanyaan lagi di sini kedepannya jika Bapak-bapak Ibu sekalian ada pertanyaan tentang Maju, kita sudah ada tim nih Bapak-bapak Ibu sekalian.
nanti Bapak-Bapak Ibu sekalian bisa menanyakan kepada panitia ataupun nanti dari panitia juga akan membantu menghubungi ke kita ada tim khusus yang akan memberikan jawaban-jawaban kepada Ibu dan Bapak-Bapak sekalian, ataupun bahkan boleh banget nih Bapak-Bapak Ibu sekalian minta waktu sama kita untuk ditemukan offline. Mas, aku mau dong ditemukan offline ke tempatku gitu, ke tempat saya, misalkan saya mau dong dikasih gambaran penjelasan tentang aplikasinya. Itu boleh banget Bu, Ibu tinggal menghubungi saja ke panitia ataupun nanti ke dari kita ada orangnya ya nanti akan kita hubungkan kepada penanggung jawab di areanya, dan nanti di areanya itu nanti akan mendatangi Ibu dan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian untuk digambarkan. Ini loh Bu contoh aplikasinya. Mereka akan memberikan penjelasan secara lengkap seperti itu. Lalu kalau misalkan Bapak-Bapak dan Ibu sekalian penasaran juga dengan Maju, di sini kita Maju selalu menyediakan webinar gratis Bapak-Bapak Ibu sekalian. Jadi namanya itu adalah sebutnya sebagai Ruang Maju Bapak-Bapak Ibu sekalian. Jadi kita selalu menyediakan webinar gratis untuk pelaku usaha gitu ya. Namanya adalah Ruang Maju. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bisa mengakses informasi apa saja sih webinarnya itu melalui website www.maju.id. Lalu nanti di bagian itu Bapak-Bapak Ibu sekalian bisa mengakses namanya itu bimbingan. Nah, di bimbingan itu nanti Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian bisa melihat apa saja training yang sedang berjalan. Gitu Bapak-Bapak Ibu sekalian. Dan kebetulan nih Bapak-Bapak Ibu sekalian nanti kita jam 3 sore kita ada Ruang Maju nih Bapak-Bapak Ibu sekalian. Yaitu pembicaranya adalah Hendra Prasetyo, beliau adalah product master di Maju gitu. Dan beliau akan menyampaikan tentang omset meroket hingga 100% dengan fitur atau dengan program kita yang namanya adalah Maju Maksima. Nah, jadi kalau misalkan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian mau, boleh banget. Di sini sudah saya nanti link ini pun link untuk pendaftarannya ini akan saya kirimkan juga. Dan ini gratis Bapak-bapak Ibu sekalian. Bapak-bapak Ibu sekalian tinggal join room saja untuk menyimak seperti itu. Oke, Mas Said, nih ada yang bertanya satu lagi Mas lewat kolom chat. Silakan. Ini namanya Bu Safaluna Hijab. Yang ditanyakan adalah apakah aplikasi ini bisa terintegrasi dengan marketplace seperti Facebook, TikTok, dan Instagram. 3 itu Mas ya, Facebook, TikTok, dan Instagram. Silahkan Mas. Oke, Mbak Safaluna dari Safaluna Hijab. Oke. Ya. Saat ini Maju sudah terintegrasi untuk marketplace itu dengan saya ketikkan di sini ya. Yang pertama adalah Bukalapak. Terus kemudian yang kedua ada Shopee. Lalu kemudian yang ketiga ada Tokopedia. Nah, jadi ini Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, Maju sudah terintegrasi dengan marketplace yaitu Bukalapak, Shopee, dan Tokopedia. Untuk marketplace seperti Facebook, TikTok Shop, dan kalau Instagram, ini kita masih progres untuk bisa terintegrasi dengan mereka gitu. Tetapi yang saat ini sudah terintegrasi adalah Bukalapak, Shopee, dan Tokopedia. Seperti itu, Mbak Safaluna, Kak Safaluna. Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan raise hand atau bertanya di kolom chat. Ini Bu Inayah Pontiana, apakah ingin bertanya lagi atau nggak sengaja kepencet ini Bu? Iya, mau bertanya lagi. Oh, iya, silakan. Boleh Bu. Boleh. Pertanyaannya sedikit urgent karena berdasarkan pengalaman pribadi saya juga gitu. Ya, silakan Bu. Langsung aja disampaikan ke Mas Said. Iya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi alhamdulillah ini narasumbernya Masya Allah ya benar-benar memberikan ilmu dan pengetahuan yang luar biasa. Jadi ini terkait dengan pengalaman saya, Mas Jaid. Awal saya membuka usaha burger ini dengan modal yang cukup besar. Waktu itu sekitar mungkin hampir mau 20 juta gitu kan. Nah, pengalaman saya selama 2 tahun saya berjualan, omset saya tuh nggak lebih dari 12 peti yang keluar.
awal hari pertama bisa sampai 20, tapi udah hari-hari berikutnya kok hanya 12, 8 gitu kan Mas. Jadi saya pikir mungkin karena saya baru gitu kan, masih pengenalan kepada konsumen gitu. Tapi kok saya tanya ke apa namanya, sebelah-sebelah saya ya sama-sama burger gitu, kok penjualan mereka malah bisa sampai 40 patty yang keluar gitu kan. Nah, jadi, Oke. tapi kalau berdasarkan stok penjualan, misalnya jumlah roti yang keluar berapa, stok awal sekian, lalu stok akhirnya sekian, kayaknya sih benar gitu loh Mas. Karena kan waktu itu saya pakai karyawan 2 orang. Nah, jadi pertanyaan saya berdasarkan pengalaman itu, apakah dari aplikasi Maju ini bisa terkoneksi dengan aplikasi CCTV? Nah, kalau tadi kan Mas Maju bilang katanya kita bisa memantau kegiatan karyawan berdasarkan penjualan gitu kan ya, penjualan hariannya. Nah, berdasarkan aktivitas dia apakah bisa terkoneksi juga, kita bisa memantau secara jarak jauh gitu, entah lewat CCTV gitu kan. Nah, pertama. Terus yang kedua, apakah aplikasi Maju ini bisa digunakan ketika jaringan sedang lemah? Yang namanya jaringan kan biasa turun naik ya Mas ya. Ya. Nah, jadi kadang-kadang tuh kita kehilangan koneksi karena jaringan terputus atau kuota kita sedang habis gitu ketika berada di luar gitu. Nah, apakah Ya. bisa dia bekerja di bawah jaringan yang lemah seperti WhatsApp kan dia bisa bekerja walaupun jaringan lagi lemah gitu ya, dia bisa bekerja gitu kan. Nah, Ya. terus ya udah itu aja sih sementara. Nah, 2 pertanyaan itu aja Oke. tolong dijawab, Mas. Terima kasih. Siap, Assalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya akan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba jawab pertanyaan yang pertama dulu ya, Bu ya. Pertanyaan pertama, dari kasus pengalaman pribadinya Ibu ya, Ibu mempekerjakan 2 karyawan, lalu kemudian penjualan, burger patty dibandingkan dengan orang-orang di sekitarnya itu ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan Ibu. Padahal, eee, sama-sama aja misalkan seperti itu ya. Tapi di sini ada 2 karyawan seperti itu. Dan mungkin saja Ibu, inginnya bisa memantau, karyawan tersebut. Nah, di sini manajemen karyawan yang kita sediakan itu adalah, absensi karyawan, Bu, absensi karyawan. Jadi ya, nah, kalau untuk terkoneksi dengan CCTV itu kita tidak bisa, Bu, terkoneksi dengan CCTV. Saat ini kita tidak bisa terkoneksi dengan CCTV. Nah, jadi solusi yang bisa kita tawarkan untuk dari, masalah Ibu dengan aplikasi Maju ini adalah kita punya fitur pemantauan stok secara otomatis gitu. Pemantauan stok secara otomatis di sini Bapak dan Ibu bisa melihat langsung stoknya Ibu, dan juga bisa mencocokkan dengan transaksi yang berjalan seperti itu. Dan transaksi ini yang berjalan ini nanti ketika terjadi transaksi stok akan berkurang secara otomatis dan Ibu akan bisa melihat langsung melalui smartphone atau melalui laptop gitu saat Ibu di rumah. Nah, lalu kemudian untuk mengantisipasi adanya kecurangan yang dilakukan oleh karyawan, Ibu bisa menerapkan peraturan seperti ini, Bu. Jadi, jika ada transaksi dari customer, gitu ya, jika ada transaksi dari customer, lalu kemudian harus si karyawan tersebut harus memencet pesanan ya, misalkan dipencet di tabletnya itu misalkan burger gitu ya, dipencet, lalu harus diklik simpan, seperti itu, Bu. Nah, ketika diklik simpan, nah, kemudian nanti kalau misalkan mereka mau berbuat curang, melakukan kecurangan seperti mau memvoid, mau meng-cancel dan sebagainya, itu mereka nggak bisa, Bu, gitu. Jadi mereka harus minta PIN ke Ibu langsung. Misalkan Ibu lagi di rumah, gitu ya. Kalau misalkan mereka dengan misalkan contohnya sebenarnya ada transaksi gitu ya, lalu kemudian dipencet nih order gitu. Lalu kemudian ordernya nggak mau diklik bayar biar nggak tercatat sebagai transaksi. Roti kan berkurang ya Bu ya, rotinya berkurang kayak gitu. Terus kemudian tapi kok penjualan saya kok misalkan tetap rendah gitu. Nah, bisa jadi karena si karyawan tersebut tidak mencatat transaksinya Bu gitu, tapi barangnya Ibu sudah keluar gitu. Nah, oleh karena itu kita punya fitur PIN otorisasi Bu. Jadi nanti kalau mereka mau nge-cancel, mau berbuat curang, mereka harus minta PIN ke Ibu gitu. Bu, saya minta PIN-nya kayak gitu dikirim. Ibu harus memasukkan PIN tersebut atau Ibu bisa melakukan verifikasi cancel order tersebut melalui HP-nya Ibu langsung seperti itu, melalui email nanti Bu. Jadi nanti melalui email gitu, terus kemudian nanti ada kode
yang nanti kodenya itu akan dimasukkan ke dalam aplikasi untuk di-cancel. Jadi Ibu tahu, oh hari ini ada void 1 kali gitu, hari ini ada pembatalan pesan 1 kali. Nah, jadi si apa namanya, si pelanggan itu, si kasir itu dia tidak akan bisa berbuat curang. Jadi kalau misalkan untuk solusi yang ada mungkin Ibu ingin memantau kondisi karyawannya Ibu saat di outlet-nya Ibu atau di tempat jualannya Ibu, Ibu bisa menggunakan fitur yaitu keamanan void, PIN keamanan refund, serta pemantauan stok secara otomatis. Seperti itu, Bu. Lalu kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, jika kondisi internet lagi lemah seperti itu ya. Nah, Bu, kehebatannya Maju bisa bekerja dalam keadaan tanpa koneksi internet sekalipun, Bu. Gitu. Jadi misalkan kalau WhatsApp nih, misalkan kalau nggak ada koneksi internet kan, kalau kita kirim pesan dia akan bentuknya bulat gitu ya Bu ya, bulat. Pesannya nggak akan terkirim gitu. Tapi kalau misalkan WhatsApp dalam kondisi koneksi buruk gitu, dia masih akan bisa terkirim meskipun lambat. Nah, kalau di Maju ini aplikasi kita, jika Ibu terputus koneksinya, aplikasinya tetap akan bisa digunakan Bu, maksimal sampai dengan 3 hari. Gitu. Jadi aplikasi kita bisa digunakan secara offline sampai dengan 3 hari. Kalau misalkan kita bandingkan dengan beberapa aplikasi lain, itu mereka hanya bisa offline-nya sampai 1 hari, Bu. Setelah 1 hari mereka akan minta koneksi internet. Kalau kita bisa sampai 3 hari tanpa koneksi. Itu berarti apa? Dengan koneksi yang kurang bagus sekalipun tetap akan bisa digunakan. Seperti itu, Ibu. Mas, itu berarti solusi kalau ada pembelian secara online ya dari konsumen. Kalau untuk pembelian secara offline-nya gitu berarti nggak ada ya Mas ya? Kalau pembelian secara offline kan di outletnya Ibu punya kasir berarti ya, atau punya karyawan gitu ya? Iya. Nah, karyawan betul. Karyawan itu dia akan melakukan transaksi di aplikasi kasirnya. Nah, ketika dia melakukan transaksi di aplikasinya, itu kan dilakukan secara offline, Bu. Dan ketika mereka mau berbuat curang seperti itu, maka mereka harus melakukan void atau refund biasanya. Pembatalan pesan atau nge-refund. Kan Ibu lagi nggak ada di tempat ya. Nah, untuk mengantisipasi mereka melakukan itu tanpa pengetahuan Ibu, void dan refund itu dikunci ke owner saja, Bu. Gitu. Oh gitu, ya. Betul. Jadi nanti ketika mereka mau berbuat curang nih, saya mau void, saya mau refund. Nanti kan transaksinya tercatatnya aslinya 10, cuman tercatat 5 gitu kan, Bu. Yang disetor 5 gitu. Nah, itu tidak akan bisa dilakukan oleh karyawannya Ibu karena ketentuan void dan refund ketika mereka melakukan transaksi, kuncinya supaya bisa diklik void itu kuncinya ada di Ibu langsung. Pakai kode PIN gitu, Bu. Berarti dengan kata lain kita harus pakai 2 aplikasi ya, Maju dan Kasir gitu ya. Maju dan bukan dua aplikasi, Bu. Maju Maksudnya? ini adalah aplikasi kasir juga. Oh gitu. Berarti di dalam aplikasi Maju itu ada menu kasirnya gitu. Betul, ada fitur kasir, Bu. Oke, siap. Oke, siap. Hanya perlu satu aplikasi saja. Dan hebatnya Maju ini, nanti kan Ibu di tempat penjualan Ibu hanya ada karyawan ya, Bu ya. Iya. Mereka kan akan pakai tablet gitu. Lalu Ibu bisa pakai smartphone di rumah, bisa ngelihat penjualan hari ini sudah berapa, stoknya sudah habis berapa, berkurang berapa, gitu Bu. Hanya dengan satu akun saja. Oke, siap. Terima kasih Mas Jahit penjelasannya. Sama-sama Ibu. Semoga menjawab, semoga terbantu. Oke, Mas Zaid, karena ini waktunya kita udah hampir habis, boleh kalau misalnya ada yang mau disampaikan, boleh disampaikan untuk yang terakhir, atau memang kalau memang ada close statement, silahkan Mas. Setelah itu kita akan selesai kegiatan ini sesuai dengan jam yang udah ditentukan oleh Kominfo RI. Silakan Mas. Oke, terima kasih Pak Ferry. Closing statement dari saya yaitu Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, di sini ayo kita memberikan kesempatan kepada teknologi untuk masuk ke dalam bisnis kita. Ya, jadi kita bukan berarti kita harus pakai gitu, tetapi coba kita membuka diri, memberikan kesempatan kepada teknologi untuk masuk ke bisnis kita dan coba rasakan manfaatnya. Ketika kita sudah rasakan manfaatnya dan ternyata bagus untuk mengembangkan bisnis Bapak Ibu,
jangan ragu lagi, segera pakai Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Di sini memang saya dari Maju ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Di sini saya juga secara tidak langsung akan menawarkan Maju. Bapak-bapak Ibu sekalian untuk menggunakan Maju gitu. Ada banyak aplikasi di luar sana juga yang seperti Maju gitu, dan Ibu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian semuanya memiliki hak dan kewenangannya masing-masing untuk pakai gitu. Nah, tapi jika memang Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian berminat dengan Maju, nah Bapak-bapak Ibu sekalian boleh menghubungi tim kami yang sudah berkomunikasi, yang sudah berhubungan langsung dengan panitia, seperti itu ya. Dan nanti kita juga akan bisa kirim orang ke lokasinya Bapak-bapak dan Ibu sekalian untuk memberikan penjelasan lebih lanjut, seperti itu. Dan yang terakhir, kalau Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian mau meningkatkan skill bisnisnya Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, Maju selalu mengajakkan webinar-webinar seperti ini nih. Webinar atau kita sebutnya Ruang Maju, nanti pembicaranya biasanya dari orang-orang hebat biasanya Bapak-bapak Ibu sekalian, dari pelaku usaha yang sudah sukses ataupun memang orang-orang yang expert, dan itu sifatnya gratis. Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian boleh daftar. Terima kasih, itu aja Pak Ferry yang mau saya sampaikan. Thank you banget Pak Ferry. Oke, Mas Zaid, terima kasih atas paparannya. Ini juga membuka pikiran kita ya teman-teman, buka pengetahuan kita bahwa ternyata di luar sana itu banyak aplikasi-aplikasi yang baik lah gitu. Jadi ini bisa teman-teman apa namanya digunakan untuk usaha kita ke depannya. Jadi juga saya udah berhubungan dengan Mbak Citra ya, udah komunikasi sama Mbak Citra terkait minta materi, yang materi ini mana nanti akan saya share ke teman-teman di apa namanya UMKM di Kalimantan Barat. Kebetulan kami 7 orang fasilitator, peserta kami kurang lebih 1.200-an Mas. Itu nanti akan kami share semua dan akan kita tawarkan karena Maju ini sedang buka promo ya ibu-ibu, untuk yang kalau misalnya kita ingin daftar secara bersamaan dia ada diskon-diskonnya, nanti juga akan saya sampaikan ke UMKM. Terima kasih Mas Zaid. Sama-sama Pak Ferry. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kemajuan UMKM Indonesia, untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Amin. Dengan ini mungkin saya tutup kegiatan ini dengan mengucapkan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ferry, foto bersama enggak nih? Oh iya, sorry Pak, kelupaan. Oke teman-teman, ini ada tim admin dari Pak fasilitator juga Pak Susianto. Silakan Pak untuk foto. Teman-teman minta tolong waktunya sebentar untuk open cam ya, dikit saja, berapa 3-4 kali lah ya. Oke Pak Susianto, boleh di itu slide pertama, silakan. Ibu-ibu, bapak-bapak, silakan dibuka apa open cam ya. Ya, silakan dibuka kameranya ya. Ya, saya hitung Pak ya, 3 kali Pak ya. 1, 2, 3. Slide kedua ya. Slide kedua. 1, 2, bentar. Ya. Ya. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ke 6 link absen OMKL Kabar Subang Gamel untuk pelatihan hari ini. Silakan isi ya, kata dia. Iyalah. ya, cukup 3 slide ya. Terima kasih Bapak Ibu ya. Oke Pak, terima kasih. Atau Bapak-bapak fasilitator 7 orang masih ada yang mau menyampaikan sepatah 2 kata untuk aplikasi Maju dan untuk teman-teman UMKM? Silakan Pak Susianto. Cukup Pak, udah jam 12 ini. Itulah Pak, nanti kita menyalahi aturan pula, nanti kena adat kita kan. Oke Bapak-bapak Ibu-ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan semua bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih juga tim Kominfo, tim EO, dan tim dari Majo, teruntuk juga teman 7 orang fasilitator di Kalimantan Barat. Dengan ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
mungkin live ya. Hujan Pak Susianto. Ya sama Pak, hujan juga di sini nih. Hai. Ya.